Sampai hari ini mantan presiden terima tamu, bagi-bagi bansos keliling Indonesia. Apakah terlarang? Tidak terlarang. Tapi apakah patut seorang mantan presiden yang mendukung presiden yang ada saat ini ikut menari dalam berbagai hal? Bagaimana kalau kerja-kerjanya hanya akan memberatkan sikap presiden saat ini? Terkuak, pengunjung di rumah Jokowi ternyata settingan netizen. Ada bus yang dikoordinir angkut orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Guys, ini lagi rame nih yang katanya masyarakat yang mengunjungi rumah Pak Jokowi itu adalah settingan. Ini ada tweetan dari Zero Punbra ya, yang akhirnya rame ya. Si Jero ini membuat video saat lewat di jalan deket rumah Pak Jokowi. Nah, lalu ditweet dari Demokrasi News, terkuak pengunjung di rumah Jokowi ternyata settingan netizen. Ada bus yang dikoordinir angkut orang katanya. Wih, ini kocak banget sih kalau kayak gini ya. Ini bener apa enggak ini guys? Kalau memang ini bener kayak gitu, waduh, ngeri. Nah, di sini ada nih ya, rumahnya daerah Sumber, ke barat dikit sawah dan pernah lewat katanya. Ini coba kita baca nih dari Vido Dido. Tahun baru kemarin kami sewa mobil plus supir dan si supir membujuk kami untuk mampir ke rumah Mulyono dan dijamin bisa berfoto dengan Mulyono. Pas ditanya bagaimana caranya, si supir bilang ada adminnya di sana dan sekaligus mengkondisikan sebegitunya Mulyono supaya terkesan ada warga yang masih mengeluh-elukannya. Aduh, kok begini banget ya? Teman-teman semua, sebenarnya sebagai mantan presiden tuh harusnya ya sudah gitu loh. Ketokohan seseorang itu kan dilihat setelah tidak menjabat lagi gitu. Harusnya kan Pak Jokowi ini fokus aja sih sama keluarganya gitulah ya. Dan atau fokus membuat buku, memberi pencerahan untuk Indonesia lebih maju lagi, lebih baik lagi ke depannya gimana dan lain sebagainya di forum-forum intelektual lah ya teman-teman semua. Tapi kalau masih kepikiran seperti ini, aduh, nanti kita lihat ya komentar dari Bung Ferry Amsari. Ya sebelumnya kita saksikan dulu video ini. Nah, terlihat ya di video ini terlihat sekali gang masuk rumah Pak Jokowi. Nah, di situ ada beberapa bis yang sedang berparkir gitu ya. Nah, di sini beliau nge-tweet ya. Ini dari Zero P Numbra. Semua itu settingan doang. Nih gue kemarin siang lewat depan rumah si Mulyono yang pengidap NPD akut itu ada 3 bus yang dikoordinir untuk angkut orang-orang yang disuruh datang ke rumah dia. Nah, ini menanggapi tweetan dari @99 ya, Partai Sosmed katanya. Dejokowisasi dilakukan secara masif oleh PDIP seperti desoekarnosasi. Dilakukan oleh Orde Baru terhadap Bung Karno, tapi karena itu rakyat justru memperlihatkan simpati pada Jokowi dan antipati terhadap PDIP. Kalau menurut gua sih tweetan ini malah justru kebalik gitu ya teman-teman semua. Coba kita lihat komentarnya sedikit ya, mirip wisata religi ya. Nih, bener bang, kata kawan bokap gua pas dia tur rombongan ke Solo, ke Masjid Jayet, terus ada yang ngarahin untuk ke tempat Mulyono dan di sana dikasih bingkisan katanya. Ngeri. Nah, ini yang membela ya, dengki jangan dibawa mati bro, nikmati aja hidup, orang baik jangan dilawan. Finalis koruptor dunia baiknya di mana bang? Turun tanya goblok. Masih males lagi nih. Nah, udah botak palanya bro. Waduh, kok nyampe sono ya guys. Dan banyak lagi ya komentarnya. Tapi by the way BTW Baswe, ini juga ada berita yang menarik nih soal dolar tiba-tiba kok menjadi 8.000 guys. Coba kalian ketik ya di Google dolar hari ini. Boom, 8.000. Tapi kalau menurut beberapa sumber ini ada bugs di Google gitu. Kok Google bisa sampai seperti itu ya? Sekelas Google loh. Makanya kita lihat nanti besok ya, kita lihat ya bagaimana ini perkembangan dari Google, apakah tetap dolar benar-benar menjadi 8.000 atau tetap menjadi 16.000. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Jadi memang presiden harus mampu menari yang baik di atas lapisan tipis es ini. Mampukah Pak Presiden Pak Prabowo menari? Kalau kita lihat dari 100 hari ini dipertanyakan kemampuan itu.
Apalagi ketika dalam lapisan tipis es yang sama itu ada mantan presiden yang ikut menari-nari. Sampai hari ini mantan presiden terima tamu, bagi-bagi bansos keliling Indonesia. Apakah terlarang? Tidak terlarang. Tapi apakah patut seorang mantan presiden yang mendukung presiden yang ada saat ini ikut menari dalam berbagai hal? Bagaimana kalau kerja-kerjanya hanya akan memberatkan sikap presiden saat ini? Tidak wajar presiden yang punya pilihan sikap politik sama ikut menari di atas lapisan es ini. Dan itu yang dilakukan Pak Presiden Jokowi. Apakah kemudian publik salah menilai bahwa dalam pemerintahan ini tarian Pak Jokowi terlalu banyak sementara orang menunggu tarian Pak Prabowo? Betul sekali ya, makanya banyak juga tuh netizen yang mengatakan, aduh kok ini ada dua shift nih, shift siang dan shift malam nih presidennya ya. Karena memang agak lucu sih Pak Jokowi ini, hanya Pak Jokowi lah ya mantan presiden yang masih kayaknya pengen jadi presiden gitu. Beda kelas dengan Pak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi kalau menurut kalian teman-teman semua, apakah benar itu settingan atau gimana gitu? Memang ada orang yang mencintai beliau dan rela datang berhimpit-himpitan untuk foto dengan beliau. Oke teman-teman semua, kita kembali ke pagar laut nih ya, karena masih banyak yang membahas dan juga menepis isu-isu pagar laut nih. Kita lihat videonya. Hampir 50 triliun yang diberikan Agung Sedayu kepada negara berupa pajak hanya untuk membangun PIK 2. Dan bukan hanya itu, PIK 2 ASG berhasil berkontribusi menyerap 200.000 lapangan kerja. Anda bayangkan itu, kalau isinya adalah para kepala keluarga, maka bisa Anda bayangkan bahwa satu kepala keluarga itu punya satu anak, satu istri. Sudah berapa itu orang-orang yang dinafkahkan 3 kali makan sehari, sekolah, kesehatan gratis, dan lain-lain. Dan tidak selesai di sampai situ juga. Kewajiban terhadap masyarakat sekitar untuk membangun fasilitas sosial, fasilitas umum, ya, bedah rumah, renovasi masjid, ya kan, bikin sekolah, bikin jalan-jalan desa, itu belum dihitung juga. Ini luar biasa loh. Ini sebenarnya siapa sih yang punya ASG ini ya? Oh, dia peduli sekali dengan banyak orang. Usaha lokal yang berani menginvestasikan duitnya di dalam negeri. Naruh duit di dalam negeri, bukan nimpun-nimpun duit di luar. Harusnya kita bangga loh. Luar biasa. Ini baru nasionalis. Heroik. Jilat terus sampai bersih. Ya boleh aja, bangun boleh aja. Tapi kan tanpa harus mengusik orang lain, tanpa harus menyakiti orang lain gitu loh. Ini gue yakin sih ya, orang ini lama-lama bakal jadi buzzernya Pak Mulyono juga nih. Nah lalu bagaimana tanggapan netizen lainnya? Kita lihat. Anda bayangkan itu. Nggak ada yang menolak pembangunan. Yang kita lawan adalah penindasannya, perusakan lingkungannya, kriminalisasinya, mafia tanahnya, pembodohannya, KKN-nya. Silahkan membangun asalkan jangan melanggar hukum. Kalau punya otak, taruh di kepala, jangan dibokong. Bokong itu buat bantalan tulang ekor. Kalau lu taruh otak di bokong, ntar otak lu kepentok tulang ekor. Bukan cuma itu, otak lu juga bakal terkontaminasi gas flatus. Tahu flatus? Kentut. Ini MUI Banten yang ngomong kayak gini. Itu ulama su. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia cuman pengen segelintir dunia dengan menjual agama. Bang, Ya, gimana? tahu nggak? Masa ada tokoh agama dia dukung PIK 2? Katanya masih buat kemajuan bangsa, gimana tuh bang? Itu bukan buat kemajuan bangsa, tapi buat kemajuan oligarki, para pengembangnya. Kan jelas-jelas PIK 2 itu, PSN PIK 2 itu merugikan sejumlah rakyat yang ada di Tangerang, Banten. Dan harus diingat, tidak semua juga ulama itu menyeru kepada surga. Ada juga yang menyeru kepada neraka. Nah, ulama-ulama penjilat itu berbahaya, harus hati-hati juga kita. Jadi tidak semuanya ulama itu mengajak ke surga. Ada juga yang mengajak kita ngejilat penguasa, ngajak ke neraka sebetulnya itu. Harus Hati-hati ya. diwaspadai berarti ya? Harus diwaspadai, betul. Terima Jadi kasih harus- bang ya. Oke, siap, sama-sama.
Bro, Pak Khalid Miqdar akan dilaporkan ke polisi. Siapa yang laporin? Forum Penyelamat Banten atas tuduhan menyebarkan hoax dan fitnah. Bentar, siapa tadi yang melaporkan? Forum Penyelamat Banten. Penyelamat Banten? Iya, penyelamat. Ya nggak tahu, mereka menyebut dirinya penyelamat. Apa jadi ingat pelajaran waktu SD tentang apa? Londo Irang, pasukan penjajah yang dari kaum pribumi itu maksud lo? Iya, tapi ini versi barunya. Hubungannya dengan kondisi sekarang apa? Penjajahan gaya baru sekarang itu udah nggak pakai lagi senjata atau penyiksaan kayak dulu. Terus pakai apa? Pakai hukum buatan manusia, dan itu sangat negotiable banget. Bentar, gue masih belum paham. Harusnya lo udah sadar ketika ada istilah laut bersertifikat. Oke, kasus laut di Tangerang yang ramai kemarin itu hanya satu dari banyaknya titik kasus laut bersertifikat. Emang di mana lagi? Bekasi, Subang, Maros, dan wilayah lainnya. Loh kok bisa? Ya itu gue bilang, ada tangan-tangan kotor Londo Ireng yang tega mengkhianati saudara sebangsanya demi keuntungan pribadi. Makin benar nih orang. Dan ada satu pola yang sama antara penjajah zaman dulu dengan sekarang. Apa? Politik belah bambu. Yang harusnya rakyat bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian mereka belah dengan cara satu bagian diangkat ke atas dan bagian lainnya diinjak. Dikatakan pagar itu untuk mencari pelakunya. Nah sekarang udah sekian lama, siapa pelakunya? Ya tanya aja kepada nelayan, Pak Kulit, Pak siapa itu? Dia udah tahu pelakunya. Oh. Dia katakan yang borongnya itu ini namanya, yang bayarnya ini, terkait dengan perusahaan apa tadi? Kongguan apa itu namanya? Ya. Nah. Artinya sebagai penyidik tidak sulit lah ini. Sebenarnya tidak susah. Alah, ya pelakunya jelas itu mulai dari si lurah itu tadi, lurah itu tadi, lurah mana itu Kohot. Nah, lurah Kohot dia udah ngaku pasti dia ngeluarin dokumen itu. Saya sangat setuju dengan statement Bapak Susno Duaji ya. Ini nggak terlalu sulit lah. Hanya saja pertanyaannya negara ini mau apa tidak nih kelar. Ya, kalau mau tinggal Mabes Polri turun, KPK turun, Kejaksaan Agung turun, selesai. Oke lah, kemarin BPN lewat Kementerian ATR sudah menjawab ya, sudah membatalkan beberapa sertifikat. Namun bukan hanya itu dong sanksi administratif, ya kan? Harusnya sanksi pidana biar ada jera. Karena menurut saya banyak sekali celah ataupun dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di sini. Ya, contohnya dalam proses pensertifikatan laut. Masa laut disertifikatin sih? Hah? SHGB SHM kok bisa laut loh? Bukan tanah itu laut. Jadi saya duga kuat ada nih, ya ada proses ataupun dugaan pidana pemalsuan dalam proses pensertifikatan ini, ataupun ada juga dugaan gratifikasi atau korupsi ya yang terjadi ketika proses pensertifikatan ini. Pertanyaannya hanya sesimpel ini, mau nggak aparat kita, KPK dan lain-lain mengungkap siapa pelaku ya pembuat pagar laut ini? Nah itu aja pertanyaannya. Hati-hati loh. Kayak kata Pak Susno Duaji, tinggal dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, pasti dapat sesuatu kok. Buktinya sekarang Menteri BPN sudah batalkan beberapa sertifikat. Berarti kan ada yang salah. Tinggal yang salah itu mau diungkap nggak? Ingat loh, ini sudah buat sulit masyarakat ya. Ini sudah buat rugi nelayan banyak sekali. Ya Pak Prabowo itu presiden kita sangat cinta sama masyarakat. Jangan sampai ya para aparat KPK dan lain-lain lambat-lambat dicopot kalian nanti sama Pak Prabowo. Cepatlah bekerja untuk rakyat. Terima kasih.